Al-Imam Al-Ghazali beliau menceritakan dalam kitabnya Ihya bahwasanya ada seorang nabi dan rasul, bahwasanya ada seorang nabi, dia ini berjalan. Maka di tengah-tengah perjalanannya ada satu perkara yang betul-betul mengagetkan, mengherankan. Dia melihat ada batu, yang batu tadi nangis. Nangis, nangis, nangis. Maka Nabi tadi bertanya, "Hei batu, kenapa kamu nangis? Yang membuat kamu sedih itu apa? Yang membuat kamu nangis itu apa?" Maka beliau, batu tadi mengatakan, "Ya Nabi Allah, semenjak saya mendengar firman Allah, Allah menurunkan ayatnya yang isinya waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar api neraka ini adalah manusia dan bebatuan. Maka semenjak itu saya khawatir jangan-jangan saya ini termasuk batu yang nantinya akan menjadi bahan bakar api neraka." Maka semenjak ayat itu turun, maka saya nangis terus sampai sekarang saya masih nangis. Maka Nabi tadi mengatakan, "Wes batu, gak usah sedih. Saya doakan pada Allah supaya Allah membebaskanmu dari neraka." Angkat tangan Nabi, "Ya Allah, batunya bebaskan dari neraka, ya Allah, bebaskan dari neraka." Setelah diijabahi, Nabi tadi pergi. Tidak berselang lama melewati tempat yang sama. Batu yang dulu nangis sekarang nangisnya lebih kencang lagi suaranya. Maka Nabi tanya, "Hei batu, kamu sudah selamat dari neraka kok tambah kencang nangisnya, itu nangis apa ini?" Maka dia mengatakan, "Ya Nabi Allah, tangisan saya yang dulu tidaklah sama dengan tangisan saya yang sekarang. Dulu saya nangis karena saking takutnya masuk neraka. Sekarang saya nangis karena saking syukurnya dilepaskan dari neraka." Maka beliau mengatakan, hati manusia itu harus diisi takut dan syukur. Kalau hati itu gak ada takut kepada Allah dan syukur dengan nikmat Allah, maka hati tadi akan mengeras sehingga akan lebih keras daripada batu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pertemuan yang mulia ini kita akan mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang faham agama. Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah janji akan mengangkat derajatnya orang-orang iman dan orang-orang yang ahli ilmu agama. Ini nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah menghendaki kebaikan dalam satu hambanya, maka Allah fahamkan dia dalam agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagaimana? Maknanya Allah sudah berjanji orang-orang yang tahu agama, tahu ilmu agama akan dimuliakan oleh Allah. Kalau orang dimuliakan oleh kepala desa, maka dia pasti akan mulia di kampungnya. Kalau orang menjadi orang istimewanya bupati, maka dia akan mulia di kabupatennya. Kalau orang itu dimuliakan oleh gubernur, akan mulia di provinsinya. Kalau orang itu sudah diistimewakan oleh presiden, maka dia ini akan mulia di negaranya. Tidak akan ada orang yang berani macam-macam dengan dia, macam-macam akan dipenjara. Kalau orang sudah dimuliakan oleh Allah, maknanya bagaimana? Dia mau di dunia, di akhirat, di bumi, di daratan, di lautan, di langit, dimanapun saja,
tidak akan mungkin ada orang bisa menghinakan dia.